Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Mutara Suci, NIM 90200120122, kelas manajemen D. Di sini saya akan membuat jurnal umum. Tapi terlebih dahulu saya telah membuat daftar rekening Jayabaya Percetakan. Nah, di sini saya telah membuat format jurnal umum, yaitu kolom tanggal, nama rekening, norek, debit, dan kredit. Nah, untuk mengisi nama rekening di sini kita menggunakan rumus, yaitu sama dengan lookup, buka kurung, arahkan kursor ke bawah norek, lalu titik koma, masuk ke daftar rekening, blok norek sama nama rekening sampai bawah. Setelah itu F4, titik 2, angka 2, tutup kurung, enter. Maka akan muncul seperti ini. Setelah itu masuk ke form. Nah, di sini muncul kolom, yaitu tanggal, norek, debit, dan kredit. Kredit di sini kita isi transaksi pertama, yaitu tanggal 3 Januari 2011. Untuk norek yaitu 11 dan 80 juta di debit. Setelah itu enter, maka otomatis akan muncul kas. Untuk transaksi kedua yaitu masih sama, tanggal 3 Januari 2011, nomor rekening 311, angkanya berada di kredit 80 juta. Nah, itu enter, maka akan muncul seperti ini. Tanggal 3 Januari 2011, modal. Transaksi kedua yaitu masih sama, tanggal 3 Januari 2011, nomor rekening 113, angkanya 10 juta. Enter, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya lakukan dengan cara yang di atas, seperti yang di atas, yaitu masih dengan tanggal yang sama, 3 Januari 2011, yaitu 11 berada di kredit 10 juta. Transaksi selanjutnya yaitu masih dengan tanggal yang sama, 3 Januari 11, 121, berada di debit. Setelah transaksinya selesai, maka kita akan menjumlah total debit dan kredit. Caranya itu
sama dengan sum buka kurung blok isi debit dari bawah ke sini, setelah itu tutup kurung, enter. Selanjutnya untuk kredit sama dengan sum buka kurung kita keluar ini, setelah itu tutup kurung, enter. Maka total kredit dan debit harus seimbang. Buatkan tabel. Selanjutnya buku besar aktiva. Di sini saya telah membuat tabel tanggal, nomor rekening, norek, debit, kredit. Buku besar aktiva bagian pertama yaitu kita tulis bagian di atas nama rekening di sini kas. Di atas kredit kita tulis norek satu-satu karena norek kas itu satu-satu. Selanjutnya untuk mengisi tabel kas ini kita arahkan kursor ke tanggal, lalu pilih data. Setelah itu kita pilih advance, maka akan muncul tabel seperti ini. Setelah itu kita pilih copy to another location. Setelah itu kita hapus bagian ini. Untuk list rate kita isi dengan kita masuk ke jurnal umum, lalu kita blok dari bagian tanggal, nomor rekening, nomor debit kredit sampai bawah, kecuali total. Setelah itu kita ke kriteria range, kita blok norek. Setelah itu kita copy to tanggal, nomor rekening, norek, debit, dan kredit. Setelah itu oke, maka akan muncul otomatis bagian kas seperti ini. Setelah itu kita total kredit debit. Rumusnya yaitu sum sama dengan sum buka kurung blok yang ada di bagian kredit. Setelah itu tutup kurung, enter. Kita tarik sedikit. Selanjutnya untuk kredit sama dengan sum buka kurung blok yang ada di bagian kredit. Setelah itu kurung, enter. Maka hasil debit dan kredit. Setelah itu kita tulis saldo di bawah total. Saldonya yaitu sama dengan total debit dikurang total kredit. Setelah itu enter. Maka hasilnya 59.500.000. Setelah itu kita buat tabel. Lalu pilih border. Setelah itu kita margin center.
buku besar aktiva kedua yaitu piutang usaha. Caranya itu kita copy ini, copy, setelah itu kita paste, maka akan muncul ini. Kita tulis sini piutang usaha, piutang usaha, norek piutang usaha yaitu 112. Untuk mengisi tabel tersebut sama dengan cara yang tadi, data, advance, pilih copy to another location, lalu kita hapus semua bagian yang 3 ini. List range sama, masuk ke jurnal umum, copy bagian tanggal, kredit sampai bawah, kecuali total. Setelah itu karakter range, kita pilih norek ini, copy itu kita masukkan tanggal ini. Setelah itu, oke, maka akan muncul seperti ini. Kita tarik. Maka inilah piutang usaha. Kita total. Itu sama dengan sum, buka kurung, jumlahkan, itu tutup kurung, enter. Sama dengan sum, kurung, copy, kurung, enter. Selanjutnya saldo. Saldonya yaitu sama dengan total debit dikurang total kredit, enter. Hasilnya 0. Buat tabel home, lalu pilih yang ini ya, kita margin Setelah saya membuat buku besar aktiva, di mana di sini ada kas, piutang usaha sudah dibayar di muka, persediaan bahan percetakan, perlengkapan, peralatan dan akumulasi peralatan. Selanjutnya kita membuat kewajiban. Tambahkan sheet, kita ganti sheetnya dulu. Jadi kewajiban. Oke, kita tulis dulu di sini biaya bayar percetakan. Misalkan buku besar. Setelah itu kita copy bagian sini, bagian besar aktiva ini, Ctrl C. Setelah itu kita paste di sini. Oke. Nah, setelah ini kita atur dulu. Kita tulis di sini utang usaha. Di sini norek utang usaha. Noreknya yaitu 211. Nah, setelah begini kita arahkan kursor ke tanggal, masuk ke data, lalu advance. Setelah itu kita ketik OK. Lalu kita pilih copy to another location, kita hapus bagian ini.
Setelah itu sering kita isi jurnal, masuk ke jurnal umum, lalu copy bagian ini, copy tanggal debit dan kredit sampai bawah, kecuali total. Setelah itu kriteria rank diisi dengan no ranking ini, yang copy itu diisi dengan yang ini, tanggal, nomor rekening, debit kredit. Setelah itu, nah maka akan muncul otomatis utang usaha. Kalau seperti ini, kita geser sedikit ini. Oke. Setelah itu kita total. Rumusnya itu sama dengan sum buka kurung blok yang ini, setelah itu tutup kurung, enter. Sama dengan kredit, sama dengan sum buka kurung tutup kurung, enter. Saldo sama dengan kredit dikurang debit, enter. Muncul seperti ini. Setelah itu kita buatkan tabel, klik kanan, format cell, kita pilih font, kita pilih border, lalu kita masukkan garis. Setelah itu oke. Selanjutnya kewajiban yang kedua yaitu pendapatan diterima di muka. Kita pakai dulu bagian ini. Di sini, pasti di sini. Kita atur. Di sini pendapatan diterima di muka. Dibuka, kita di sini nomor rekeningnya. Nomor rekening pendapatan dibuka itu 212. Setelah itu kita arahkan kursor ke tanggal, masih sama yang tadi, masuk ke data lalu advance. Oke. Kita pilih copy to, lalu enter location, kita hapus yang ini. This rank, masuk ke jurnal umum, copy ke bagian ini sampai bawah, kecuali kriteria rank diisi dengan noreknya, copy to diisi dengan tanggal ini. Oke, maka akan muncul otomatis. Kalau begini kita geser sedikit ke samping. Oke, setelah itu kita total sama dengan sum buka kurung blok yang di bawah sampai sini, tutup kurung, enter. Itu pun dengan kredit, sum buka kurung tutup kurung, enter. Saldo, selanjutnya saldo.
sama dengan total debit dikurangi total kredit. Kita enter. Kita buat tabel. Kita mati. Setelah kewajiban, selanjutnya kita membuat modal sheet. Kita tambahkan sheet, kita ganti di sini menjadi modal. Modal. Setelah itu kita tulis kembali biaya percetakan. Besar. Setelah itu kita copy ini tanggalnya, nomor rekening debit kredit, oke. Kemudian kita paste di sini. Kita tulis di sini di atas nomor rekening modal. Di sini nomor rekening. Nomor rekening modal itu 311. Setelah itu kita sama dengan yang tadi di kewajiban sama aktiva menggunakan kita masuk ke data, setelah itu advance, lalu oke. Kita pilih copy to another location, setelah itu kita hapus yang ini. Listrik diisi dengan sama dengan yang tadi, masuk ke jurnal umum, lalu copy, ke sini. Kriteria range diisi dengan ini, nomor rekening modal. Setelah itu copy itu diisi dengan tanggal ini. Oke. Setelah modalnya selesai, selanjutnya kita buat sheet baru, kita ganti di sini menjadi pendapatan. Terus di sini biaya percetakan. Besar. Nah itu kita masuk ke tanggal, copy bagian itu, oke. Setelah itu kita atur. Selanjutnya kita tulis di sini penghasilan jasa percetakan. Penghasilan satu. Oke, setelah itu kita ke tanggal, masuk ke data, pilih advance, oke. Pilih copy to another location, hapus bagian ini. Kita masuk ke jurnal umum. Ini bagian sini. Sini. Kecuali total. Kriteria range. Kita ini blok nomornya. Copy to. Kita isi dengan ini.
Kalau begini kita geser. Oke, setelah itu kita total sama dengan sum buka kurung ini tutup kurung sebentar sama dengan sum buka kurung ini tutup kurung sebentar. Setelah itu kita mengetahui saldo sama dengan total kredit dikurang total debit. Enter. Itu kita buat kolom PVI borders. Setelah itu margin, kita margin selanjutnya yang kedua yaitu penghasilan jasa lain. Dulu bagian ini jenis penghasilan jasa lain. Penghasilan jasa lain. Korek. Noreknya penghasilan jasa lain yaitu 412. Setelah itu kita ke tanggal, masuk ke data, pilih efek. Setelah itu oke. Pilih copy to another location, hapus semua ini. Itu dah. Setelah itu list train kita isi, masuk ke jurnal umum. Udah oke ini. Oke ini. Setelah pendapatannya selesai, selanjutnya kita menambah sheet baru, kita ganti di sini menjadi beban. Pertama kita tulis dulu Jaya percetakan besar. Setelah itu kita copy ini tanggal sampai sini, untuk paste. Beban yang pertama itu beban iklan. Beban iklan. Norek. Nomor rekening beban iklan itu 511. Kita masuk ke sini tanggal, pilih data, advance. Oke. Copy to another location, hapus bagian sini. Display, kita masuk ke jurnal umum. Kita buat dari samping begini. Sampai sini kriteria rem, norek. Setelah itu copy to tanggal sampai sini. Maka akan muncul beban otomatis bebannya, beban iklan. Tapi kita geser. Kemudian kurung enter.
tutup kurung, bentar. Kemudian saldo sama dengan total debit dikurang total kredit. Itu buat tabel. Selanjutnya yaitu beban gaji. Tulis di sini. Yang kedua itu beban gaji. Beban gaji ini orang. Nomor rekening beban gaji itu 512. Itu kita ke tanggal, pilih data, event, oke, pilih computer order location, ganti, kita ganti yang 3. Jurnal umum, ini tanggal, nomor debit, kredit, investasi. Untuk itu oke. Selanjutnya kita total sama dengan suhu sama dengan suhu turun 1 sama dengan total debit dikurang total kredit. Beban yang ketiga yaitu beban pemeliharaan peralatan, beban yang keempat beban penyusutan peralatan, yang kelima beban listrik, yang keenam beban telepon, yang ketujuh beban sampah. Setelah beban iklan, beban gaji, beban pemeliharaan peralatan, beban penyusutan peralatan, beban listrik, beban telepon, beban dan beban sampah selesai, selanjutnya kita akan membuat kita tambah sheet baru, kita akan membuat mengganti di sini menjadi neraca saldo. Yang pertama itu kita tulis di sini Jayabaya Percetakan. Lalu di bawahnya kita tulis neraca saldo. Itu bawahnya kita tulis periode 31 Januari. Periode 31 Januari. Setelah itu kita rangkai, kita menulis di sini nomor rekening. Di sampingnya kita tulis nama rekening. Sampingnya kita tulis debit. Ini kita tulis kredit. Setelah itu kita atur.
Setelah itu kita buat kolom tabel sampai sini. Di sini. Tabel sampai sini. Ini. Setelah itu kita warnai yang bagian sini, blok sampai sini, kredit. Setelah itu kita pilih yang ini. Setelah itu kita atur yang bagian ini. Kita margin. Ini margin. Setelah itu untuk mengisi nomor rekening dengan nama rekening kita masuk ke daftar rekening, lalu kita copy mulai dari sini satu-satu kas sampai sini beban iuran sampah. Setelah itu kita Ctrl C, masuk ke neraca saldo, kita Ctrl V, paste. Setelah itu kita geser. Oke, untuk mengisi debit kreditnya yaitu caranya sama dengan setelah itu kita masuk ke buku besar Aktiva, lalu kita mencari kas. Nah, di sini kita sudah mendapat kas, maka kita yang diambil hanya saldo. Maka kita pilih saldo, setelah itu enter. Maka otomatis akan muncul seperti ini. Selanjutnya untuk piutang usaha, sama seperti kas tadi, sama dengan, lalu kita cari piutang usaha di buku besar Aktiva. Setelah itu kita pilih saldonya, setelah itu enter. Nah, untuk sewa dibayar di muka, kita tulis sama dengan, setelah itu kita mencari di buku besar Aktiva, setelah itu kita pilih untuk saldonya saja, setelah itu enter. Begitupun dengan persediaan bahan percetakan, kita pilih sama dengan, setelah itu kita cari di buku besar Aktiva, setelah itu kita pilih saldonya saja. Ya, setelah itu enter. Sama dengan perlengkapan, enter. Sama dengan peralatan juga, masuk buku besar Aktiva. Begitupun dengan akumulasi peralatan, masuk di sini. Untuk hutang usaha, kita masuk di kewajiban. Berarti kita di sini pilih sama dengan di kredit karena utang usaha saldonya itu berada di kredit, guys. Cari di pendapatan negara muka. Oh, di sini dia di debit sama dengan itu di debit. Setelah debit kreditnya terisi semua, selanjutnya kita total. Caranya itu sama dengan sum buka kurung blok yang bagian debit saja sini. Setelah itu tutup kurung, enter. Selanjutnya untuk kredit sama dengan sum buka kurung
Nah, itu kita blok bagian kredit, tutup kurung, enter. Maka debit dan kredit itu harus seimbang. Selanjutnya sheet selanjutnya itu kita membuat laporan laba rugi. Ganti di sini laporan laba rugi. Di sini untuk mempersingkat waktu saya copy dari sini. Oke, kita hapus yang ini. Kita hapus yang ini. Setelah itu kita copy kembali bagian ini. Selanjutnya pendapatan jasa kita ganti di sini sama dengan neraca saldo sama dengan pendapatan jasa percetakan, masuk di neraca saldo. Klik ini, enter. Setelah pendapatan jasa lain kita ganti nilainya, masuk ke neraca saldo. Selanjutnya kita total, yaitu pendapatan jasa percetakan, pendapatan jasa lain sama dengan ini ditambah dengan ini. Makasihnya 39.700.000. Untuk beban iklan sama dengan enter, beban gaji pemeliharaan peralatan enter, beban listrik sama dengan beban telepon. Kemudian
beban iuran sampah masuk neraca saldo, cari beban iuran sampah sama dengan neraca saldo beban sewa itu 0, ya. Beban perlengkapan sama dengan ada nah, setelah itu total kita mentotal beban, yaitu sama dengan sum sama dengan sum buka kurung blok semua beban operasional di sini. Setelah itu tutup kurung enter. Selanjutnya laba usaha. Di sini sama dengan sum kurung tutup kurung enter. Setelah itu kita mengurangi pendapatan dengan beban-beban operasional, yaitu sama dengan total pendapatan dikurang total beban sama dengan 34.500.000. Itu kita taruh garis bawah. Selanjutnya kita membuat ini laporan perubahan modal. Kita copy dari sini. Nah, itu nah, nilainya kita ganti di sini sama dengan saldo modal enter. Laba bersih sini sama dengan ini enter. Pengambilan pribadi 0. Setelah itu kita mentotal setelah laporan perubahan modal selesai, selanjutnya kita membuat kita salin dari sini laporan neraca. Setelah itu kita ganti nilainya.
sama dengan saldo kas, enter, utang usaha, neraca saldo, utang usaha, tuh sama dengan enter, sewa dibayar di muka sama dengan 10 juta, persediaan bahan percetakan sama dengan neraca saldo, masuk ke neraca saldo, enter, itu perlengkapan sama dengan neraca saldo, cari perlengkapan 15.500.000, enter. Setelah itu kita total jumlah aktiva lancar. Di sini caranya itu sama dengan sum, buka kurung, blok yang ini semua. Setelah itu tutup kurung, enter. Maka hasilnya itu 95 juta. Untuk aktiva tetap, peralatan itu sama dengan neraca saldo, cari peralatan ini 1 juta, enter. Akumulasi depresiasi peralatan sama dengan tidak ada, jadi di sini 0, total. Itu kita total sama dengan sum ini tutup kurung, enter. Setelah itu kita jumlah total aktiva, yaitu jumlah aktiva lancar ditambah jumlah aktiva tetap. Caranya sama dengan jumlah aktiva lancar ditambah jumlah aktiva tetap. Maka total aktiva yaitu 114 juta. Selanjutnya kewajiban lancar utang usaha sama dengan kita cari neraca saldo utang usaha yaitu 500.000, yaitu enter. Pendapatan diterima di muka sama dengan kita cari saldo pendapatan diterima di muka itu 0, enter. Setelah itu kita total jumlah kewajiban lancar. Caranya sama dengan sum, buka kurung, total yang ini, setelah itu tutup kurung, enter. Selanjutnya modalnya yaitu sini sama dengan ini, enter. Setelah itu kita total pasiva sama dengan jumlah kewajiban lancar ditambah modal ini, enter. Maka total pasiva yaitu 115 juta. Inilah tadi cara-cara mengisi jurnal umum, buku besar aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, beban, neraca saldo, laporan laba rugi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.